Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alat perhitungan waktu itu dengan matahari dan bulan. Jika matahari dan bulan itu rusak, maka tidak ada lagi yang namanya malam dan siang. Maka disebutlah yaumul akhir, hari terakhir. Apa yang dimaksud hari terakhir? Karena tidak adanya matahari, tidak adanya bulan, hancurnya matahari, hancurnya bulan, maka terjadilah akhir daripada hari, akhir daripada malam. Entah apa nanti namanya, sebutnya hari terakhir. Tidak ada hari lagi, karena adanya hari itu karena adanya matahari dan adanya bulan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat itu menjadi kewajiban bagi setiap orang mukmin sesuai dengan waktu atau kewajiban yang ditentukan waktunya. Maka adalah sebutan atau nama daripada waktu-waktu itu. Lalu sudah disampaikan, tidak ada bahasa di dunia ini yang memiliki nama-nama waktu sesempurna bahasa Arab yang dipandu dengan bahasa Quran. Dan nama-nama waktu itu semuanya bagi umat Islam berkaitan dengan sholat. Lagi-lagi, nama-nama waktu itu kebanyakan berkenaan dengan sholat. Kita mulai kemarin dari sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu sholat subuh. Ingat, subuh atau fajar. Setelah subuh ada namanya masa terbitnya matahari, disebutnya tuluuk. Kemudian isyraq. Di situ ada nama sholat, namanya disebut sholat isyraq. Kalau orang itu sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir sampai terbitnya matahari, yang namanya isyraq, sholatlah ia 2 rakaat, maka punya pahala seperti pahala haji dan umroh 3 kali itu. Sempurna kata Nabi. Nah, tanggung-tanggung. Berapa duit coba biaya haji itu, Pak Haji? Nah, umroh aja sekarang ini yang rata-rata 25 juta lah. 3 kali berarti 75 juta. Mau punya uang 75 juta yang dipakai ibadah, udah aja zikir aja. Habis sholat subuh zikir sampai terbitnya matahari. Kalau tidak zikir ya ngaji, nah, karena ngaji juga zikir. Ngaji ini zikir juga. Luar biasa ini. Kaya udah pastilah. Kaya pasti.
punya uang banyak pasti pahalanya. Sebab orang kalau dikasih uang, coba sekarang Pak Bandi ngasih uang 100 juta, apa yang terbayang dalam benaknya itu belum tentu ibadah, Pak. Ya, belum tentu. Mungkin terbayang kok DP rumah dulu udah. Sekarang kan masih kontrak. DP rumah aja paling 25 juta. Ya. Apalagi? Ya beli apalah. Ganti motor. Sering ganti istri aja. Tapi mungkin saja kebayang ketika orang punya uang atau dapat uang 100 juta. Sedikit orangnya. Kalau misalkan dikasih uang nih baru hayalan aja. Kasih 100 juta ini terbayang dalam dirinya setor haji 25 juta, pelunasannya 10 juta. Haji 25 juta. Itu mungkin jarang orang itu membuat plafon anggaran sebelum keduniaan dia ibadah terlebih dahulu. Jarang, kayaknya jarang kayaknya. Makanya mungkin oleh Allah itu jarang buru-buru diijabah tuh minta rezekinya. Karena kalau minta rezeki itu bayangannya dunia mulu sih. Padahal mungkin kalau dia minta rezekinya itu untuk ibadah kepada Allah, padahal pasti lebih gede. Coba aja, kalau kita sekarang minta rezeki kepada Allah agar kita bisa zakat misalkan. Agar kita bisa zakat. Kalau zakat itu cuma berapa persen? Misalkan 2,5%. Kalau kita bisa zakatnya misalkan 2 juta aja, itu sudah berapa berarti? 1 juta itu 25.000. 1 juta. 1 juta itu cuma 25.000 itu di zakatnya. Kalau zakatnya 2 juta berapa kira-kira? 80 juta? 80 juta. Langsung gede, Pak. Coba kalau minta duitnya cuma 2 juta. Ya, untuk beli apa kan gitu. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu misalkan rezeki untuk ibadah, pasti gede. Apalagi ibadahnya ibadah zakat. Nah, bukan ke situ, tujuan kita bukan ke situ. Jadi bayangan kita ini jarang beribadah. Padahal kalau kita melakukan sesuatu ibadah yang sesuai dengan janji Rasul yang tidak mungkin Rasul itu janjinya bohong, tidak mungkin. Itu nilainya mahal-mahal semuanya. Sholat 2 rakaat fajar, sholatul fajri, rokaatal fajri, 2 rakaat sholat fajar. Katanya ini adalah qobliyah subuh. Itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Fajar itu adalah waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Wal fajri, demi waktu fajar. Nah, wal fajri itu adalah waktu subuh itu, sholat subuh itu namanya sholat fajar. Setelah itu isyraq, sholat lagi. Setelah isyraq duha. Nah ini sholat duha lagi. Coba padilahnya sholat duha. Ya minimal lah kalau kita sholat duha itu akan dikasih rumah. Di mana? Di surga. Rumah di surga. Ciri Mekar berapa duit? Harga rumah cik yang bagus sih 1 miliar ya. Rata-rata 1 miliar lah. 1 miliar. Kalau di surga berapa? Surga indah. Berapa duit kira-kira di surga? Mahal. Sholat duha coba 4 rakaat kan di sholat duha. Itu dikasih bangunan di surga. Mahal semua ibadah itu. Siapa bilang murah? Mahal. Allah karim. Cuma jadi kita aja kurang iman jadi kurang yakin. Kurang iman, kurang yakin.
Karena ya harganya dunia walaupun banyak juga nggak ada yang dibawa mati. Tapi harganya ibadah dihargakan oleh Allah seluruhnya mahal-mahal dan dibawa mati. Gitu. Iya, ajib sebenarnya. Oke, kita sedang ngurusin waktu sholat sekarang mah. Nah, kemudian kita bilang ada lagi namanya zawal. Zawal itu disebutnya awal waktu zuhur. Zawal itu yaitu pas matahari berada di kepala kita, sehingga kita seolah-olah tidak punya bayang-bayang. Ini zawal. Dikit aja bergeser zawal itu udah masuk zuhur. Itu namanya zuhur, dari zawal zuhur. Itu pasti menaik sholat aja. Nah, ketika zawal ini dilarang sholat kecuali hari Jumat. Ulangi lagi, kita kan tidak mengatakan waktu-waktu yang ada itu senantiasa berkenaan dengan sholat. Apakah itu sholat fardu? Apakah itu sholat sunnah? Apakah sholat haram? Nah, jadi haram sholat pun berkenaan dengan waktu. Cuman begini dulu. Kalau berkenaan dengan siang, itu ukurannya adalah matahari, gitu. Dan ukuran waktu-waktu itu rata-rata berkenaan dengan matahari. Tapi kalau ukurannya bulan, sahar, tahun, hitungannya tahun, itu bulan. Ini aneh nih. Jadi datangnya penanggalan itu dasarnya bulan. Tapi kalau hitungan waktu ke waktu itu matahari. Makanya umat Islam ini Indonesia menerjemahkannya bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir. Karena memang berdasarkannya bulan. Hitungannya itu berdasarkan bulan. Disebutnya hilal. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Ketika puasa hitungannya bulan. Ketika sholat hitungannya matahari. Kira-kira seperti itu kira-kira. Baik. Namanya fajar. Kemudian isyraq. Kemudian duha. Kemudian zawal. Kemudian zuhur. Ini namanya disebut qoblal ghurub. Qoblal ghurub itu disebut lagi qoblal ghurub, waktu sebelum ghurub, yaitu masak. Ada di situ namanya asar dan maghrib. Itu nama waktu. Asar itu nama waktu. Petang, asol, buduwi wal asol, ada asol, ada masa. Tipis itu. Itu nama waktu. Dan di situ ada sholat. Terbenamnya matahari ada sholat. Terbitnya matahari ada sholat. Tergelincirnya matahari ada sholat. Hilangnya matahari pun nanti diganti ada sholat lagi. Ada namanya disebut misalkan syafaq. Setelah maghrib itu namanya syafaq, itu mega, bukan megawati. Ada namanya syafaq, itu mega, merah dia. Nah, memang disebutnya dalam hadis juga mega merah. Tapi nanti lenyap sebentar lagi. Waktunya hanya dari maghrib sampai isya saja. Udah. Terus datang isya. Isya ini habis maghrib isya. Nah, hilangnya syafaq mega, datang waktu isya. Cuman inilah yang panjang. Isya ini panjang sampai sulusal lail, sampai sepertiga malam. Baik. Kapan ngitungnya malam? Kalau ngitungnya berdasarkan bulan, malam itu adanya maghrib bulan itu. Adanya maghrib. Tapi kalau hitungannya pakai matahari, kan nggak ada matahari.
Justru anehnya ngitungnya itu jam 12 malam itu sudah awal hari. Ini kalau berdasarkan matahari, tidak tahu itu hitungannya seperti itu. Kalau misalkan kita sebut sekarang jam kita hitungan Indonesia nih, itu pakai melalui hitungan apa? Jam 12:10 itu sudah dini hari. Terus kapan mau ngitung tengah malamnya? Kalau jam 1 sudah disebut dini hari. Kapan tengah malamnya? Jam 9 tengah malam. Tujuh. Siapa yang mau mengatakan jam 9 tengah malam? Nah, di sini ada paradok. Ada kesenjangan nih dalam pengertiannya ini. Maka kita kembalikan kepada istilah yang ada di dalam Islam. Maghrib itu awal malam. Kenapa? Terbenamnya matahari. Fajar itu adalah awal siang. Karena sebentar lagi tuluk. Tuluk, terbitnya matahari. Nah, pada waktu malam ini, pada waktu malam adalah waktunya istirahat dari kerja. Wa ja'alal laila libasa. Kalau naharo apa? Wa ja'alan naharo ma'asya. Kalau siang itu dijadikan sebagai tempat mencari kehidupan, maisha. Sedangkan malam itu tempatnya kita istirahat. Nah, di dalam istirahat itulah ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Tuh, ayatnya begitu. Karena ini adalah saatnya saat istirahat, maka sholat itu di situ sunnah. Lagi. Allah tidak mewajibkan, tapi merupakan kesunahan saja. Karena isya dengan maghrib itu waktu yang sesungguhnya adalah awal malam. Kemudian yang namanya asar dengan maghrib itu adalah akhir siang. Ya, perhatikan dulu ya Bapak-bapak. Ketika kita berusaha, ada sholat. Ada sholat, awalnya sholat subuh, duha, zuhur, asar, selalu sholat. Kenapa? Karena kita mulai. Karena kita usaha. Sedangkan ketika kita tidur, harusnya kita sholat. Tapi anehnya keharusan itu adalah sifatnya nafilah, sifatnya anjuran. Sifatnya anjuran tuh. Fatahajjad bi nafilata asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi anehnya di anjuran inilah justru Allah menjanjikan berbagai macam keuntungan. Oh, berarti tuh sholat fardu itu modal. Sholat malam itu keuntungan. Kalau kita kembali modal berarti kita itu tidak rugi. Namanya kita tidak rugi, namanya kamu kembali modal, tidak rugi, cuma tidak untung. Nah, kalau tidak untung itu masalah enggak? Masalah. Kalau bagi pebisnis masalah. Apa-apa enggak? Apa-apa. Nah sekarang kalau kita hukum fikih, nafilah itu sunnah. Sunnah itu apa? Awas hati-hati, jangan salah definisi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau nggak dapat pahala apa-apa enggak, itu masalahnya. Kayaknya apa-apa. Oke. Sekarang gini Pak, Bapak ngaji, ya ngaji, itu akan dapat uang satu kali ngaji 1 miliar.
Nggak ngaji, nggak apa-apa. Nggak disiksa. Cuman nggak dapat 1 miliar. Apa-apa enggak? Ya tergantung. Kalau kamu duitnya triliunan, nggak masalah nggak dapat 1 miliar juga. Karena banyak duitnya. Ini mah kere. BPJS belum dibayar. Listriknya udah nut-nutan, tokennya habis. HP-nya nggak ada kuota, nggak ada pulsa. Tuh lalit. Tuh. Rumah kontrakan belum bayar. Anak belum bayaran, ijazahnya ditahan. Istri tiap hari minta cerai. Datang ngaji dapatnya 1 miliar, nggak datang. Apa-apa nggak tuh kira-kira? Apa-apa kan gitu. Jangan bilang nggak apa-apa, apa-apa. 2 rakaat sholat subuh. Kalau sholat sunat subuh, pahalanya dunia dan seisinya. Hukumnya apa? Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa, nggak dapat surga, nggak dapat dunia. Nggak apa-apa. Terus kita kalau nanti kita minta lapar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ujung. Nah ini tidur, nggak apa-apa. Tapi nggak dapat apa-apa, apa-apa nggak itu? Lah apa-apa. Dengan nah kita ini memang lagi sekarang waktu siang itu untuk usaha, kata Allah, aku jadikan siang untuk usaha, malam itu untuk tidur, istirahat. Di mana malam itu tidak dijadikan istirahat, siang tidak dijadikan kerja, ini semi kiamat, semi. Tapi kalau siang dipakai usaha, malam juga dipakai usaha, wah ini kiamat beneran. Nah, kiamat ini. Bapak, kalau di zaman dulu, tapi sekarang juga masih ada yang model pasar di Kalimantan Selatan, itu pasar itu nggak lama-lama, jam 9 baru buka, jam 4 udah sepi. Ada pasar tuh. Zaman Nabi kecil dulu, di Liang itu hanya seminggu sekali doang, Kamis doang. Makanya di Jakarta ada pasar Senin doang, pasar Jumat, di Jumat doang, pasar Minggu, ya Minggu doang, pasar Rebo, ya Rebo doang, pasar Selasa, ya Selasa doang. Sekarang ini nggak ada hari, semuanya hari pasar. Oke. Sekarang ini nggak ada hari, malam pun malam pasar. Wah, kiamat udah menjelang kiamat ini. Kata Nabi, nanti katanya taqorobatil aswaq, bakal banyak nanti berdekatan pasar-pasar berdekatan. Jadi kiamat tuh. Kiamatnya apa? Pertanyaannya begini, kiamatnya apa sih? Ya, kiamat. Kiamatnya apa? Ya kiamat. Sekarang ini Bapak, yuk jalan-jalan ke pasar yuk. Kira-kira tuh yang masar subuh itu kira-kira banyakan yang sholat subuh apa yang enggak? Ayo Pak. Jangan-jangan mereka maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, subuh nggak sholat. Ya kalau zuhur yang nggak sholat kan memang banyak. Alasannya kan kerja di kantor, di pasar. Pasar kan alasannya kan di jalan. Malam kan maghrib kan alasannya kecapean. Isya kan ketiduran.
kapan sholat ya gitu kan? Kapan sholat? Ya Rabbana ya Karim. Ini kiamat namanya. Sudah. Sekarang kita sebut waktu. Bapak-bapak. Dalam Quran itu kalau nyari mengenai waktu-waktu sholat memang nggak rinci seperti rincinya dalam hadis. Ada nggak sholat 5 waktu dalam Quran? Memang susah. Penjelasannya kemarin sudah dijelaskan ya, hadis daripada Ibnu Abbas sudah kita jelaskan. Nah sekarang penamaan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu lebih banyaknya ada di dalam hadis. Globalnya dulu, kata Rasul, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Kalau misalkan kita bilang kata Nabi ini sholat yang 5 waktu, itu udah pasti sholat itu. Sholat yang 5 waktu, antara sholat ke sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan. Ini lihat antaranya. Kalau antara sholat ke sholat, nah tentunya kan dari waktu sholat ke waktu sholat. Sholat hamsah maksudnya. Kalau Jumat ke Jumat itu antara mingguan berarti kan? Iya enggak? Iya. Kalau Ramadan ke Ramadan itu adalah tahunan. Ramadan ke Ramadan. Nah kalau bulan ke bulan nggak ada di sini. Nggak ada bulan ke bulan, nggak ada di sini, aneh. Yang adanya adalah sholat 5 waktu antara sholat ke sholat. Kemudian Jumat ke Jumat. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penghapus dosa. Ini adilnya lagi gini. Iya ya. Kita kemarin bilang begini. Orang Islam kalau meninggal dunia dia bawa dosa. Dosa. Itu masih punya kesempatan. Dosanya akan diampuni sebelum dihitung di alam mahsyar. Kenapa? Karena masih ada ilmunya, karena masih ada anak-anak keturunannya, karena masih ada harta amal jariahnya, karena masih ada doa saudara-saudaranya. Masih ada saudara yang seiman seagama. Lo kita bilang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, disuruh oleh Allah, wastaghfir li dzambika, minta ampunan kepada dosamu dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kalau kita misalkan meninggal dunia terus dibacain tasbihat seperti siapa? Kepada menceritakan siapa? Sa'ad bin Mu'az. Silakan. Ceritanya Sa'ad bin Mu'az ditasbihin oleh Rasul. Itu katanya yang dihimpit makamnya menjadi dilapangkan. Ada orang yang disiksa karena kencingnya nggak benar. Rasul menebas kelapa kurma, dibelah dua, disimpan di atas dan di bawahnya, di kepala dan di kakinya. Itu bisa meringankan. Terus kita dalam kitab Al-Adab udah dulu kita bab takjil, ada orang yang mengucapkan salam, kemudian membaca qul berapa?
Nah, berapa 40-nya? 11. Baca sholawatnya berapa? 10. Itu ada orang yang bisa bebas daripada siksa neraka. Nih, ini orang mukmin nih ya, ajib ya. Orang mukmin. Orang mukmin lagi. Didoakan oleh orang mukmin, apalagi sebut namanya. Ketika masa-masa atakah. Kapan itu? Terutama pada hari Arafah. Kalau misalkan kita meninggal dunia, ada saudara kita yang seiman seagama kaum muslimin, apalagi terdiri daripada keluarga, minta pembebasan ketika wukuf di Arafah. Kata Nabi, Allah memerdekakan orang-orang mukmin yang sudah wajib masuk neraka di hari Arafah lebih banyak daripada bulu-bulunya dombanya Bani Kilab. Kayak apa itu? Banyaknya kayak apa? Kalau yang ngantuk ya nggak kebagian, nggak bagian natakah, mana ya? Ngantuk. Terus apa lagi? Hadis. Siapa yang membaca kitab, kemudian wastaz haram, wa halal, terus haram, terus jangan tadi. Ini hadis kan ajib ini. Kalau ada orang nih, Pak, kita punya anak, dia baca Quran, sampai hafal baca Quran, terus dia mengerti tentang hukum Quran, halal haramnya Quran, tahu dia. Itu dia akan ditolong dengan Qurannya, dan dia akan bisa menolong berapa? 10 orang yang alladzina wajabat lahumur. Nah, tuh coba itu hadis. Sudah pasti dia masuk neraka, tertolong oleh anaknya, oleh cucunya yang hafal Quran, atau tidak hafal Quran pun dia membaca Al-Quran. Ya ajib, Pak. Ajib. Makanya di situ baca Quran, maka Imam Syafi'i menganggap kalau kita dikubur sampai hatam Al-Quran itu baik. Kalau kita sekarang meninggal dunia terus banyak yang menziarahi, banyak yang nyalamin. Salam itu apa? Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga kamu selamat. Semoga kamu dapat rahmat. Luar biasa. Sudahlah, Bapak. Kita akan tidak tahu ya, kita yang kalau kita meninggal itu meninggal aja dulu harapannya ya. Ada yang ngedoain apa enggak? Coba yuk sekarang pada hari ini. Kalau di kitab Irsyad mah itu tuh bisa diteliti, bisa diteliti. Kita punya orang tua nih. Saya minta mendoakan, tahu sama Allah itu gimana nasibnya. Saya begitu. Pengen tahu nasibnya kayak apa. Nah setelah itu terus dibacain la ilaha illallah, dibacain zikir, dibacain Quran terus. Supaya tahu bagaimana lagi. Itu dibuktikan. Dibuktikan. Kalau dalam kitab Irsyad itu, waduh, ada yang dengan sholawat, ada yang dengan la ilaha illallah, ada atakah kubro namanya, ada atakah sugro, ada yang dengan sedekah. Macam-macam, ada macam-macam. Macam-macam. Kalau Rasulullah SAW saja tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Punya utang bakwan ke Ma'un, belum dibayar. Jadi dulu udah bilang di tulisan mau bayar, tapi nggak bayar. Itu Nabi aja nggak mau nyolatin. Mana kira-kira itu? Tapi ada teman, ada saudara yang membayarin. Atau yang punya utangnya merasa dia membebaskannya. Kan
Kalau kita meninggal dunia, orang yang punya utang kepada kita langsung bilang bebas, bebas, bebas. Kan itu ada basa-basi. Kita kan kadang-kadang kan ini sebetulnya tidak boleh, secara fikih kan tidak boleh. Bapak kita meninggal dunia, kemudian kita bilang maafin ya bapak saya. Minta maaf siapa? Yang punya salah siapa? Ya nggak bisa. Harus bapaknya yang minta maaf, hidup lagi. Itu kan mungkin. Ya nggak mungkin. Maafin ya bapak saya. Ini bahasa secara pikir gitu kan. Oh Pak, sudah. Yang penting kita sekarang nanti jalan lah, nyalamin sama orang-orang mukmin yang sudah mendahului kita. Jarak itu ucapan salamnya saja dikasih tahu sama Rasul. Assalamualaikum ya ahladiyah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antum lana sabiq fanahnu insyaallah bikum lahikun ghafurallahu lana walakum nas'aluka salamata wal afiyah li walakum. Al-Fatihah. Ini gitu. Sudah. Terus kalau misalkan kita sekarang ini punya yang mau kita mintakan ampunan dengan syarat meninggalnya dalam keadaan muslim, tidak ada kekufuran dan kemurtadan, pasti apa yang kita bacakan, baik itu istighfar, zikir atau baca Quran, pasti, ulangi lagi, pastinya agak-agak ini, pasti berguna dan bermanfaat kepada mayat. Pasti, ulangi lagi, pasti. Pasti, mana ragu-ragu amat, ya pasti. Ya, memang mayat itu terputus amalnya, terputus. Kemudian memang manusia itu hanya menerima apa yang dia usahakan. Itu kan berupa gaji. Tapi kalau dikasih boleh nggak? Boleh aja, boleh aja. Memang benar kalau kita nanam padi ya hasilnya padi, benar. Nggak bakalan kita nanam padi hasilnya duren, benar. Dari itu benar nggak? Lah benar. Tapi ada nggak orang yang nggak nanam padi, nggak nanam duren, tapi dapat duren? Ada. Tapi nggak pernah nanam apa-apa buah-buah. Hari ini masa, minggu ini lah, yang kirim duren ada, yang kirim petek banyak, ya lah, kacapi karungan, rambutan bentar lagi disuguhin. Iya sebentar lagi ada nanti rambutannya. Nggak punya, nggak pernah nanam. Pisang, banyak. Parcel isinya macam-macam sampai ke teror Belanda ya. Nanam kan enggak. Tapi kalau dikasih ya nggak masalah. Loh kita kalau ngasih kepada teman kita, kepada saudara kita ngasih kebaikan. Ya seperti tadi salam. Kemudian kita tasbih. Kemudian kita takbir atau apa saja, ya pasti kebagian lah. Dengan syarat tidak tidur. Kalau tidur ya kebagian. Bangunin ya. Suruh itu bangunnya tidurnya keterlaluan itu kalau begitu. Suruh diri, suruh duduk. Suruh berdua begini. Ayo no, dua orang itu suruh keluar dulu. Keluar dulu. Nah, dah. Dan laginya kita tutup dulu. Kata Nabi begini, Uridot alayya ujur ummati. Kata Nabi nih, Pak, dipamerkan kepadaku ujur, apa ujur itu? Pahala umatku. Hatal qozak, sampai sampah-sampah yukhrijuhar rajul, yang dikeluarkan oleh seseorang minal masjid, daripada masjid, pahalanya
dipertunjukkan kepada Rasul. Ini kan Allah punya medsos ya. Allah ini punya. Apa jangan Google saya sekarang ini bisa menunjukin jalan segala macam Pak. Kemarin Abi Jarah tuh Pak Kos gak ikut sih ya kemarinnya. Jokol Pak Kos ikut. Jarah Pak. Kita jarah kemana? Dari sini ke Cirebon. Cirebon itu ternyata ada Ma'ruf Amin. Tersiksa kita. Mau masuk masjid aja disiksain. Sampai bawa air dia nggak boleh. Tuh, orang Cirebon pada marah-marah itu. Lu jangan ada pejabat kalau gini. Gitu. Akhirnya dihalang-halangin masuknya dijagain. Mau masuk masjid, mau sholat rumah. Terus pergi ke Panjalu. Itu kan pakai Google itu. Ditunjukin tuh. Belok kiri, belok kanan, terus lurus, suruh belok lagi. Cuma nggak goblok-goblokin, goblok lu gitu kan. Suruh belok kanan ke belok kiri gitu ya. Nggak bilang begitu. Tapi artinya itu sistem. Kan coba dengan sistem kita nanya aja Jod kok, operator akan jawab. Ini sudah diungkapkan oleh Rasul. Sudah diungkapkan. Pahala umatku itu akan ditampakkan. Sampai membuang sampahnya di dalam masjid, itu pasti akan ditampakkan. Ini kok klimaknya itu kok sampah dalam masjid ya? Coba ada apa di bagian kita? Ada. Ini coba. Ditampakkan kepadaku pahala-pahala yang dilakukan oleh umatku, sampai pahala seorang lelaki yang mengeluarkan kotoran di dalam masjid pun diungkapkan. Ini sampai inti klimaknya itu apa? Sampah di dalam masjid yang dikeluarkan laki-laki itu akan ditampakkan. Kira-kira kok apa ya menjadi titik tumpuk daripada klimaknya itu sampah dalam masjid. Kita berkenaan dengan maulid. Maulid nih, kata ulama dari Kalimantan, maulid ini kita lihat aja ukurannya, diterima ataupun tidak, bagus tidaknya, binah tidaknya, lihat aja masjidnya setelah maulid. Kalau maulidnya kotor, penuh dengan sampah, plastik, sampah bekas minum dan tempat makan, itu adalah kebodohan. Itu bukan cerdas, itu bodoh. Itu bukan pengagungan kepada Rasul, bukan, tapi itu penghinaan. Apa? Itu bukan untuk mendapatkan syafaat, tapi itu mendapatkan laknat. Itu seperti itu kira-kira. Ya Rasul kan tahu Rasul itu. Orang yang membuang sampah dari masjid itu oleh Rasul sangat diperhatikan. Sampai-sampai orang itu disebut oleh Rasul itu makamnya itu bercahaya, alam kuburnya itu bercahaya, dan dia masuk surga gara-gara sampah yang dikeluarkan di masjid.